Bahkan hari ini Abah menyaksikan kaum Mesopotamia, Babilonia sudah kembali lagi. Karena ini tentang yin yang, tentang perputaran saja. Maka kalau begitu berarti Tuhan itu dari awal ingin tahu dia sebagai kholik. Masa nggak ada makhluk? Batallah dia sebagai kholik. Kholak, selalu mencipta kholak itu. Maka selalu ada yang dicipta. Maka dalam hikam ada haro wis ngadurkeun Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune Allah al-batin. Jadi pada saat Allah ingin batin, dia dohirkan segala yang ada ini. Maka tidak boleh salah melihat. Sebenarnya yang dohir ini nggak ada tadi. Maka itulah selalu dikatakan bahwa dalam hikam adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini mati. Adanya itu innama duhurul haqiqihi. Adanya itu karena adanya Allah. Jadi tidak mungkin kiamat. Adapun arti kiamat itu sendiri orang salah ngartikan. Kiam itu bangkit. Jadi konsep kiamat itu kalau menurut Abah berdasarkan hukum fisika ya. Karena hukum kekekalan energi. Ya nggak ada. Cuma kita memang akan dimatikan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi kalau misalnya tadi disebut ya, ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ulama, terus kemudian dia ngajarin untuk perang, melawan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan mereka itu terinspirasi juga dari kitab sucinya gitu. Nah mungkin nggak sih ada ayat-ayat yang diselipkan gitu? Untuk yang ini khusus nanti. Kita akan bedah Al-Quran nanti. Iya, Oke. Karena sekarang ini juga akan nantilah kata saya fakta-fakta tentang Al-Quran, tentang Injil, tentang apa semua. Kan kata Abah bilang, agama ini ciptaan. Tadi semua. Dan yang menciptakan agama itu punya tujuan. Tujuannya adalah kembali lagi. Sesungguhnya adalah mereka ingin pasar yang murah. Orang yang bodoh. Tapi mereka sendiri sekarang ketakutan Mas Hendra. Kenapa? Karena takut ternyata karena kebodohan manusia yang diciptakan oleh mereka itu. Sekarang manusia merusak hutan, merusak gunung. Timbul apa sekarang? Global warming. Pemanasan. Akhirnya mereka takut sendiri kutub utara sedang mencair sekarang. Maka mereka bikin dom-dom itu. Mereka sudah bikin dom-dom di beberapa negara itu. Orang kaya itu. Sampai mereka domnya itu yang tidak bisa ditembus oleh nuklir. Karena mereka udah tahu apa yang akan terjadi itu. Dan itulah maka mungkin film 2012 itu akan mendekati kenyataan tadi semua. Tapi kita bagi orang, maka inilah yang harus dipahami karena mereka ingin menciptakan kemiskinan supaya ada, dan sayangnya itu terjadi pada saudara kita yang mengaku Islam tadi semua. Mereka lebih percaya sama jimat dan ayat ketimbang data dan fakta. Itu yang bikin mereka mundur kali, Pak. Itulah mundur, betul. Karena ngajinya itu sejak kita kerah perang salim itu ada pandangan ulama. Kita tidak boleh ijtihad. Coba. Sementara kehidupan tiap hari berubah. Kita tidak boleh ijtihad. Kita suruh di zaman yang ini sudah menggunakan drone, berhadapan masih pakai ketapel. Jadi dalil dulu suruh baca ini, baca istighosah, dikir, sholat, nggak ngerti mana sholat. Tadi semua sholat diartikan untuk menyembah, kan itu kegagalan tadi semua. Qurannya tidak berkata begitu. Makanya itulah saya pernah dulu kan menantang seorang kiai Gus besar, tunjukkan ke saya dalil sholat. Nabi Muhammad itu sholat seperti yang kamu sholat. Dan sampai hari ini kan tidak ada jawaban. Padahal hadiah saya bagus waktu itu. 200 juta plus Alphard. Karena sekarang orang susah itu sekarang udah senang Mas Hendra. Karena sudah sekolah 8 tahun dari kesusahan tadi. Masa orang harus ketemu. Sampai Allah ingatkan 4 ayat di Al-Quran. Masa kamu dalam kehidupan yang akan datang kan mengulang lagi. Kamu tuh udah tahu susah itu gak senang. Miskin itu gak senang. Dan aku gak nyuruh kamu susah di dunia ini. Hanya syaratnya kosong tadi, balik ke kosong. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita tentang kehidupan ini tadi semua. Maka
kembali pada Allah itu bukan mati, Mas Hendra. Justru untuk kita berjalan bersama Allah. Allah lah tawakul. Maka di situ ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Nah, itulah sekarang Abah saya itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Sampai saya itu mayasa. Kadang-kadang keteng hati ingin mobil apapun, nah, biarkan semesta yang ngatur, ada gitu kan tadi semua. Saya udah nggak mau mikir duit. Saya 20 tahun ini nggak mikir duit, biarin duit pusing mikirin saya. Ini yang sekarang banyak trainer-trainer kalau dicerita keberhasilan, saya bilang mana keberhasilan itu, iya, cuma ngomong doang saja, gitu kan tadi. Karena kita ini harus bisa membuktikan semuanya di zaman ini, Mas. Betul tadi, karena mereka lebih percaya pada ayat, dalil, tapi nggak percaya pada data dan fakta. fakta. Padahal data dan fakta itulah kenyataan, dan hidup itu kenyataan. Tadi semua, ya. Oke. Maka inilah Abah ingin mengajak, terutama alhamdulillah Mas Hendra, Abah rasa cocok kita ini sejiwa. Kita pernah hidup bareng, hari ini mudah-mudahan kita menjadi pencerah pada manusia. Amin. Kita niatkan sebuah, ayo tariklah kebahagiaan pada mereka, bangunkan dari tidurnya. Tadi hapuskan doktrin dan dogma di catatan, karena itu doktrin dogma itu menempel, Mas Hendra. Tentang siksa kubur, tentang neraka, tentang apa. Karena padahal kesalahan menafsirkan karena mereka menggunakan teori kata mereka 500 tahun, ya tentu beda zamannya. Kamu hidup di zaman apa hari ini? Masa harus menggunakan kapak dari batu? Tadi semua. Saya yang paling puas itu waktu pertemuan kita pertama tuh, waktu Abah menjelaskan tentang haji dan reinkarnasi. Itu mudah-mudahan besok pagi bisa kita elaborasi lebih mendalam. Boleh. Bah, saya lanjutkan. Nanti saya siapkan dalilnya. Kalau sini kan di tempat saya. Dalilnya ada, kitabnya ada. Iya, kan, Bah. semua. Tadi kita habis bahas Lauhul Mahfudz ya, Bah. Ya. Teman-teman pasti udah bisa nangkep lah ya intisarinya gitu. Supaya kemudian tidak terus berpegangan pada takdir udah tertulis kok, ya udahlah gini diterima aja, biar nggak gitu, maksudnya tuh kayak betul, biar berubah. Nah, gitu. Karena Abah dulu juga pernah susah dan sekarang terbukti seperti apa. Inilah yang perlu di-share ke teman-teman gitu. Dari ada tambahan Bah tentang Lauhul Mahfudz? Itu tadi yang Allah katakan tadi, Allah menyuruh wabdagi fima ataqallah darul akhir. Catat itu di situ. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Laut, bumi, daratan, pohon, tubuh kita, melihatan, pendengaran, penciuman, rasa. Jadikanlah negeri akhirat. Paham gak maksudnya? Menjadikan negeri akhirat. Dari semua. Dari semua. Dari semua. Ya, harus dipahami. Ya. Siap. Jadikan tadi semua. Ya, dari Lauhul Mahfudz kita pengen geser ke banyak yang takut kiamat Bah. Nah, dari dulu kita dikasih tahu sama Ustadz, nanti akan terjadi kiamat, dunia ini akan berakhir, manusia akan dibangkitkan, dihisab dan lain sebagainya dan seterusnya gitu kan. Iya. Secara hakikat kiamat tuh apa sih sebenarnya Bah gitu? Ya sebenarnya kalau sekarang mereka itu merujuk pada arkeologi ya, data arkeologi. Bahkan sekarang ini ditemukan benda-benda yang sudah ratusan juta tahun dari semua. Ya. Bahkan sekarang ini dengan teori itu sudah dikisahkan. Bahkan sekarang kata Abah juga orang itu udah bingung tentang Adam sekarang. Karena data arkeologinya udah membuktikan. Ternyata ada kehidupan bahkan 1,5 juta tahun. Homo soloensis, Homo wajakensis itu 1,5 juta tahun Mas Hendra. Iya. Tapi kan Adam itu baru 10.000 tahun. Iya. Nah, terus gimana dong ya? Nah itu berarti kan sudah banyak. Nah itulah kenapa waktu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu bahasanya malaikat gitu, bahasanya iblis menolak karena nanti mereka akan bertumpah darah dari semua ya. Cuma memang harus dipahami antara manusia modern dan manusia primitif. Dan Allah pun sudah mengatakan tentang manusia primitif. Maka pada saat Allah mengatakan ins, itu manusia primitif. Orang itu. Belum jadi manusia, itu baru orang. Maka sekarang ini kan kenapa? Pas maunya dia ingin kaya, ya orang kaya. Orang pinter. Oh iya. Iya, karena orang itu masih kaya.
Kalau masih ada orang ingin kaya itu orang sebetulnya. Dia tidak akan kaya karena masih orang. Iya, iya. Dari semua, ya masih primitif. Nah makanya kalau berdasarkan konsep itu tadi Rozik wal Marzuk itu satu, Abid wal Ma'bud itu satu, Khaliq wal Makhluk itu satu. Tadi tauhid itu abada wahada yuwahidu, tauhidan itu satu. Berarti kita ini kekal sekekal-kekal di Tuhan. Cuma kita ini harus bedakan. Ada yang dohir, ada yang batin. Maka Tuhan itu Mas, pada saat dia ingin dohir, maka dia hilangkan. Maka di dunia ini ada hilang gunung meletus, hilang sebuah pulau tenggelam, hilang manusia mati. Tadi semua. Karena kita yang membedakan Khaliq wal makhluk itu sesungguhnya adalah fana. Itulah maka kata Allah, kullu syai'in kullu syai'in halikun illa wajhahu. Berarti sebetulnya ada manusia yang tidak akan ada mati kalau dia sudah berpindah menjadi manusia ruh. Tadi. Ya, apa definisi wajah di situ apa, Pak? Wajah Allah itu adalah Nur Muhammad. Oke. Kalau kita sudah, maka kata Allah kullu syai'in kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu halikun fanin wa yabqa wajhuka rabbuka kan itu juga sama, cuma diadakan dan tidak diadakan supaya membedakan. Dia dohir kan pada saat dia ingin dohir maka dia hilangkan, bukan pada semuanya, bukan pada setiap tempat. Maka tadi kisah Nuh hancur ada, kisah Sis dengan angin ditiup habis dunia ini ada lagi, kisah Musa ditenggelamkan ada lagi, kita Bani Ad, Bani Samud dihilangkan, ada lagi. Bahkan hari ini Abah menyaksikan kaum Mesopotamia, Babilonia sudah kembali lagi. Karena ini tentang yin yang, tentang perputaran saja. Maka kalau begitu berarti Tuhan itu dari awal ingin tahu dia sebagai Khaliq. Masa nggak ada makhluk? Batallah dia sebagai Khaliq. Kholak, selalu mencipta kholak itu. Maka selalu ada yang dicipta. Maka dalam hikam ada haro wis ngadurkan Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune Allah al-batin. Jadi pada saat Allah ingin batin dia dohirkan segala yang ada ini. Maka tidak boleh salah melihat. Sebenarnya yang dohir ini nggak ada. Tadi. Maka itulah selalu dikatakan bahwa dalam hikam adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini mati. Adanya itu innama rahu duhurul haqiqihi. Adanya itu karena adanya Allah. Jadi tidak mungkin kiamat. Adapun arti kiamat itu sendiri orang salah ngartikan. Kiam itu bangkit. Berdiri, Pak. Iya, qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, bangkit di waktu malam. Kenapa disebut malam? Karena hanya pada saat malam. Maka tadi Lailatul Qadar. Artinya pada saat kamu lail, mati, sebetulnya kamu hidup. Maka inilah konsep dengan Tuhan tadi, kenapa al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus bisa mati sejeroning urip. Supaya urip sejeroning mati. Nah sekarang manusia ini merasa urip, ya mati menurut Allah. Manusia ini kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Berarti kalau tidur nggak bersama Allah. Maka Allah berkata dalam ayat Quran, aku genggam manusia lagi tidurnya. Gitu. Karena pada saat itulah ya kembali kita itu udah rojiun pada tidur itu sebetulnya. Maka pada saat kembali kata Allah, aku kembalikan pada saat bangunnya. Maka kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya dengan tidur saja kita tuh kembali pada Allah. Pada dasarnya. Berarti kalau begitu, mari kita hidup di alam dunia ini dengan mati. Apa itu mati tadi? Tadi dengan tauhid adalah tadi, maka kita akan bangkit kiamat. Kiam. Tapi salahnya kenapa Lailatul Qadar? Kiam, Lailatul yang dikatakan qiyamul lail. Karena kiam itu kalau lail gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad dijalankan subhanallah di asra bi abi lailan. Lail. Jadi kalau Allah bicara lail itu bisa diartikan juga mati, gelap. Balikan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin hidup bersama Allah, matikan kita. Bagaimana mematikan kita? Kembalikan sifat Allah tadi, Asmaul Husna tadi. Dan berlakulah di alam dunia ini sifat dia Asmaul Husna. Penyayang, Rahman, Rahim, tadi semua. Muhaimin, Salam. Tadi Tawab, memaafkan, Ghafar, mengampuni.
Ini kadang-kadang kita lebih kejam dari Tuhan. Tuhannya pemaaf, kita pendengki. Tadi semua. Hanya satu aja yang sifat Tuhan dipakai kita, sombong. Kan Tuhan tuh sombong. Al-Mutakabir. Tapi malah dipakai bajunya itu. Lebih Tuhan daripada Tuhan. Itulah hari ini. Tadi semua, makanya kenapa surat At-Taubah 30 manusia itu dikatakan oleh Allah banyak kiai-kiai, rahib-rahib, mursyid-mursyid, guru-guru menjadi arbaban Tuhan pengganti Allah. Itulah kehancuran umat hari ini. Jadi konsep kiamat itu kalau menurut Abah berdasarkan hukum fisika ya. Karena hukum kekekalan energi. Ya nggak apa, nggak ada. Cuma kita memang akan dimatikan. Tadi ada haro wis ngadohirkeun Allah, ada haro wis ngadohirkeun gelas si plastik menjadi botol plastik. Bi annahu karena satu nih plastik al-batin pada gelas plastik. Bisa nggak ini plastik botol gelas plastik sama plastik? Berpisah nggak Mas Hendra? Gelas plastik dengan plastik? Tidak. Itulah yang kata dia wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka tugasmu itu ujibu da'wat, hadirkan aku, da'a ya da'u, hadirkan aku. Bagaimana cara menghadirkan aku? Panakan kamu. Makanya kalau saya Mas Maroji tadi, ini apa? Pasti bilangnya gelas plastik. Hilang fokus. Padahal sebetulnya gelas plastik ini ada karena adanya si plastik. Wujudnya si plastik ini karena mewujudnya si plastik ini karena wujudnya plastik. Jadilah roziknya si plastik, marzuknya si gelas plastik ini. Ma'budnya si plastik, abidnya si gelas plastik ini. Makanya wahada yuwahidu tauhidan, satukan kembali. Maka selama kita hidup bersama hidupnya, maka tadi kepada Allah itu kekal itu disebut bako. Allah itu bako. Tapi manusia yang bisa bangun dari tidurnya itu abko. Makanya kenapa? Wal akhiratu khairu wa abko. Jadi makhluk itu kekalnya karena kekalnya Allah. Abkonya makhluk karena bakonya Allah. Kekalnya ada si makhluk karena adanya si khalik. Kekal rozik marzuknya si ini makhluk karena roziknya Allah. Jadi tidak ada. Karena kalau dari awal pun dia tujuan mendohirkan sebut alam syahadah ini. Maka kalau katakanlah gelas plastik ini manusia, Mas Hendra. Nah, Tuhannya bagi si gelas plastik ini siapa? Ya si plastik itu. Maka Tuhan menyebutkan 4 ayat dalam Al-Quran. Inna robbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi. Sesungguhnya plastik ya, wahai gelas plastik yang meliputi dirimu. Kamu itu rojik, aku marzuk. Coba pahami di situ. Maka berarti kalau ingin menghadirkan si apa? Si plastik, panakan keberadaan wujud si gelas plastik. Itulah lahayun, la ilmun. LE dulu lah kata Abah. LE dulu. LE itu rokok LE. Karena semua yang ada di dunia ini bagi Abah saya itu semua ada Allah. Nggak ada satupun di dunia ini sebiji jarak pun tetap Allah akan tunjukkan dia itu. Maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Kalau kamu melihat apapun nggak melihat Allah, batil. Saya Abah melihat rokok LE. Berarti apa yang Allah suruh firman Allah tuh LE itu. Hei manusia, la hayyun, kamu nggak punya hidup. La sami'un, la basirun, la qadirun. Itulah kenapa dikirnya la ilaha rokok LE itu. Karena nggak ada rokok LE, maka kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah rokok LE itu suruh sembelih. Tadi. Tapi nggak bisa menyembelih surat Al-Baqarah kecuali tubuhnya sudah Fatihah. Tadi disambungkan dengan alif lam mim, alif laisa pada mim. Disembelihlah di Al-Baqarah supaya kita masuk keluarga Ali Imran kata Abah juga. Kenapa di keluarga Ali Imran itu siapa? Mengisahkan siapa? Mengisahkan Maryam mengandung Isa. Maka berarti inilah kesadaran yang harus dibangun oleh diri setiap individu. Nggak bisa. Allah aja tidak mau merubah. Si plastik ini nggak mau merubah si gelas plastik selama si gelas plastik yang ada. Karena ini nafi isbat Mas Hendra. Kalau LE si gelas plastik ini LE gitu. Maka yang ada, maka tadi ada haro wis ngadohirkeun plastik wujuda kula syai'in menjadi gelas plastik li annahu karena satunya plastik al batin. Batin enggak pada gelas plastik ini?
Berarti kalau gitu batin itu kelihatan nggak? Dia lebih kelihatan dari yang dohir. Maka tadi kata Abah dalam ilmu tauhid, keberadaan Allah lah yang ada itu. Makhluk semakin ditonjolkan makhluknya, makin hilang dia. Tuhan makin digoibkan Tuhannya, makin nyata dia. Jadi tadi Tuhan itu nyata pada ketiadaannya. Oke. Itulah nggak mungkin tidak ada dia. Tidak mungkin kiamat. Dalam makna kiamat secara kalau kan dihancurkan seluruh isi dunia. Walaupun iya tetap akan ada lagi. Berarti sebenarnya dunia ini sudah kiamat beratus-ratus kali. Kali ya, Waduh, Mas ya? Anda bukan ratus kali, ribuan kali. Ribuan kali ya. Sebetulnya kalau orang jeli baca Qur'annya, udah ribuan kali. Dalam arti, nah setiap manusia pun udah ribuan kali kiamat. Ya tadi. Ya, maaf, kayak Jalaluddin Rumi aja berkata, saya ini mati udah 1838 kali. Itu Jalaluddin Rumi. Kan tadi, di dalam makbarohnya ditulis tuh. Jalaluddin Rumi berkata, saya reinkarnasi ini 1878 kali. Jalaluddin Rumi aja percaya reinkarnasi ya. Nah, iya. Abah ngomong reinkarnasi, ada orang yang nggak percaya. Ya sekarang Ki Haji Sirot juga sering bilang gitu. Bahkan belum lama jarah. Oh iya. Beliau Ya, jarah ke sana Sirot, sekarang. bener, Dulu bener. anti mereka itu. Tapi sejak Abah saya itu jarah ke sana, saya buktikan. Dan ternyata kehidupan ini sebetulnya kalau orang ngerti fisika, kata saya juga, foton, fermion, boson, hukum kekekalan energi, aduh, ya kan ada. Kan tadi kata energi tidak bisa dihilangkan, hanya berubah bentuk. Maka besok kalau mau bahas reinkarnasi, Abah tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Menteri Agama juga. Siapa? Pak Nazaruddin Umar gitu ya. Iya. Beliau mengatakan gitu, bisa jadi di zaman dulu kita hidup sebagai binatang segala. Ngomong kayak gitu beliau. Iya. Insya Allah beliau paham. Iya. Insya Allah.